Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ashghiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang seiman dan seagama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, saya ingin mengajak kepada saudara-saudaraku dimanapun berada untuk kita sama-sama berpikir tentang kehidupan kita di dunia ini. Hidup kita di dunia ini adalah berpasang-pasangan. Ada yang kaya, ada orang yang miskin. Ada hitam, ada putih. Ada siang, ada pun malam. Ada rahmat, ada ujian dan musibah. Dan banyak hal-hal yang lainnya. Ujian dan musibah ini sudah terjadi dari sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam hingga kepada zamannya Nabi kita, Nabi Agung Baginda Rasul Muhammad SAW. Memang seperti ini kehidupan kita. Allah menguji kita. Menguji sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang seiman dan seagama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal penting yang ingin kita bahas, yang ingin kita kaji, yang ingin kita sama-sama hayati. Karena mengingat bahwasanya bulan ini, pada saat ini kita sudah masuk di dalam bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah, atau sering kita kenal dengan sebutan bulan kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW, bulan Maulid. Dimana kalau kita berbicara tentang Maulid Nabi, bahwasanya banyak hal yang tercatat di dalam sejarah tentang bagaimana perjuangan baginda Rasul Muhammad SAW di dalam mengemban amanah yang sangat amat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang, mengajak sekalian manusia agar senantiasa selalu menjalankan segala amal perbuatan baik, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa juga menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hal yang terpenting yang dapat kita petik hikmah daripada peristiwa peringatan Maulid baginda Rasul Muhammad SAW? Satu di antara sekian banyak, kita ambil momen sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Bahwasanya pada zaman dahulu di semenanjung Arab ada yang disebut dengan masyarakat jahiliyah, atau sering kita sebut dengan masyarakat yang bodoh. Saking bodohnya masyarakat pada waktu itu, banyak orang yang menyembah patung, berhala, matahari, dan banyak sesembah-sembahan yang lain yang tak mampu kita sebut satu persatu. Sehingga saking bodohnya, kalau sekiranya ada wanita, ada ibu hamil besar yang mau melahirkan anak, ketika keluar dari rahim seorang ibu, anak yang dilahirkan itu adalah perempuan, maka dibunuh. Itulah bodohnya pada zaman itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana sekarang dan kondisi kita hidup di akhir zaman ini? Apakah lebih payah? Apakah lebih parah? Apakah lebih keji zaman jahiliyah atau dengan zaman sekarang ini? Kalau kita boleh sebut, kalau antara zaman jahiliyah dan zaman sekarang ini adalah lebih keji zaman sekarang daripada zaman jahiliyah. Kenapa? Kita melihat dari ujung timur, barat, utara, selatan, di seluruh pelosok Nusantara, banyak kita mendengar berita, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, bahwa banyak wanita-wanita yang hamil di luar nikah, belum saja lahir anaknya sudah dibunuh, alias aborsi atau digugurkan kandungannya. Na'udzubillah. Inilah yang disebut dengan lebih kejam, lebih jahat zaman sekarang daripada zaman jahiliyah. Lalu apa hikmah
di antara sekian banyak hikmah peringatan Maulid baginda Rasul Muhammad SAW yang ingin kami ambil hikmahnya adalah, yang pertama, kami ingin mengingatkan kepada saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, terutama bagi generasi muda saat ini, agar senantiasa menjaga diri dengan baik, menjaga pergaulan dengan baik, memilih teman di dalam bergaul, agar senantiasa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, terhindar dari terjerumus dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua yang ingin kami sampaikan, bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, agar senantiasa kita bisa meniru bagaimana akhlak, adab, sifat daripada baginda Rasul Muhammad SAW, baik ketika beliau di dalam mengajak orang untuk menyembah Allah, di dalam mengajak orang menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua adalah adab yang harus diutamakan. Lalu yang terakhir adalah ketika kita hidup di dunia di zaman saat ini, maka berhati-hatilah dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, agar senantiasa ketika kita berbicara kurang penting hal yang ingin kita sampaikan, agar senantiasa lebih baik kita diam. Saudaraku yang seiman dan seagama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.